dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, Indonesia membangun sebuah impian besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Sejumlah strategi pun disusun untuk mewujudkan impian ini. Salah satunya adalah dengan membentuk bank syariah terbesar di Indonesia yang diberi nama Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bank syariah ini diharapkan berkontribusi besar dalam memajukan ekonomi syariah. Apa saja rencana-rencana BSI selanjutnya? Kita akan mengupasnya bersama sejumlah narasumber pada malam hari ini. Sebelum kita berdialog dengan sejumlah narasumber, mari kita lihat dulu beberapa fakta mengenai Bank Syariah Indonesia berikut ini. Bank Syariah Indonesia atau BSI resmi berdiri sejak 1 Februari 2021. BSI merupakan hasil merger dari 3 bank syariah milik BUMN. Ketiganya adalah BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Sebelum merger, ketiga bank ini punya jaringan dan pangsa pasar masing-masing. Bahkan BRI Syariah sudah go public, sehingga otomatis BSI langsung menjadi perusahaan terbuka. Setelah resmi berdiri, BSI pun langsung menjelma menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset sekitar 239,56 triliun rupiah. Jumlah aset ini membuat BSI bertengger di posisi nomor 7 bank dengan aset terbesar di Indonesia. Melihat potensinya yang sangat besar, pemerintah juga memasang target untuk menjadikan BSI masuk dalam top 10 besar bank syariah dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Potensi BSI untuk berkontribusi besar dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia memang tidak mengada-ngada. Saat ini saja BSI memiliki 1.200 cabang dengan lebih dari 20.000 pekerja yang tersebar di seluruh tanah air dengan peluang ekspansi yang masih terbuka lebar. Jangkauan BSI yang sangat luas ini tentu saja menjadi kekuatan untuk memperluas pemasaran produk-produk dan layanannya. Tren ekonomi dan keuangan syariah yang berkembang terus-menerus menjadi nilai plus bagi BSI. Karena itu BSI diharapkan bisa memfasilitasi seluruh kebutuhan pelaku industri di ekosistem ekonomi syariah. Lalu bagaimana persisnya strategi Bank Syariah Indonesia atau BSI menjadi pemain utama Bank Syariah Dunia dan apa saja produk-produk unggulan BSI? Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa inilah Economic Challenges Spesial Ramadan bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dalam episode Gebrakan Bank Syariah Indonesia. Saya meyakini insya Allah bahwa ekonomi syariah Indonesia akan tumbuh sangat cepat, akan berkontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan masyarakat kita. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, saya nyatakan diluncurkan berdirinya. Selamat malam pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai Bank Syariah Indonesia, malam ini telah bergabung bersama kita sejumlah narasumber. Di studio sudah hadir Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Heri Gunardi. Pak Heri, selamat malam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan juga telah hadir Direktur Manajemen Resiko BRI, Agus Sudiarto. Pak Agus, selamat malam. Assalamualaikum Pak. Selamat malam juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Leo. Baik, dan kemudian juga bergabung bersama kita lewat sambungan Zoom, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tiko. Malam, Mas Leo. Baik. Ya, dan juga telah bergabung bersama kita anggota Dewan Komisioner LPS, Didik Madiono. Pak Didik, selamat malam. Assalamualaikum Pak. Selamat malam. Salam. Baik. Dan juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Halim Alamsyah. Pak Halim, selamat malam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Leo dan para pemirsa sekalian. Baik, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Heri.
Pak Heri, kalau kita melihat setelah lahir, Iya. baru beberapa bulan ya Pak ya, umur BSI, apa sebetulnya yang menjadi kekuatan BSI Pak untuk membuat ada harapan memajukan ekonomi keuangan syariah? Baik, ya. Terima kasih Mas Leo pertanyaannya. Ya. Jadi kalau tadi ditanya umur BSI saat ini, ya setelah legal merger tanggal 1 Februari yang lalu baru 2 bulan ya, lebih beberapa hari. Jadi dengan merger ini sebetulnya banyak sekali benefit yang didapat ya. Yang pertama adalah tentunya BSI ini menjadi bank nomor 7 di antara perbankan di Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua, dari sisi total aset sudah mencapai 240 triliun, kemudian pembiayaan sekitar 157 triliun, dana pihak ketiga itu mencapai sekitar 201 triliun, dan juga permodalan yang cukup solid, ditambah juga dengan kemampuan channel ya cabang sekitar 1.365, dan juga kebetulan ya BSI ini juga punya digital channel yang namakan BSI Mobile gitu. Nah, keunggulan yang dimiliki tentunya dengan infrastruktur yang cukup ini dan didukung oleh permodalan yang kuat dan juga aset yang besar. Nah, ini memberikan peluang kepada BSI untuk lebih banyak kesempatan mendekatkan diri ataupun melakukan penetrasi terhadap nasabah-nasabah yang memang ingin berbank dengan bank syariah di Indonesia. Baik, BSI muncul salah satunya adalah dari penggabungan 3 bank BUMN syariah, Pak Agus. Dari pengalaman membesarkan BRI Syariah yang kemudian bergabung menjadi BSI, apa Pak yang bisa disampaikan untuk memperkuat BSI ini ke depan? Baik, makasih Mas Leo. Nah, kita sebagaimana induknya, sebenarnya BRI Syariah itu punya DNA kuat di UMKM dan mikro. UMKM dan mikro. Dan ini mungkin yang nanti pada saat kemudian bergabung ke dalam BSI, spesialitas kita di UMKM dan mikro ini bisa mengkontribusi ke perkembangan bisnisnya BSI ke depan. Dan saya yakin itu juga nanti sama Pak Heri bisa dimix dengan kekuatan dari bank-bank syariah lainnya, sehingga akhirnya BSI juga bisa semakin maju lagi ke depannya. Itu ya yang dipesankan kepada Pak Heri dan teman-teman. Saya ingin ke Pak Tiko. Pak Tiko, beberapa pertanyaan muncul Pak Tiko. Pada saat di tengah pandemi, pemerintah berani menggabungkan 3 bank BUMN syariah atau unit syariahnya, tetapi kemudian kita melihat sudah ada nih BSI, Pak Tiko. Sebetulnya seberapa besar peluang bank syariah Indonesia untuk memperkuat industri keuangan syariah dan juga menjadi game changer untuk pemulihan ekonomi Indonesia, Pak Tiko? Baik Mas Leo, jadi kita sebenarnya sudah cukup lama ya menggagas mengenai penggabungan bank syariah di Himbara ini. Karena kita melihat dengan penggabungan ini skala yang diperlukan untuk tumbuh lebih cepat lagi itu bisa didapat. Jadi dengan masuk kepada bank nomor 7 dengan aset yang besar dan modal yang besar, tentunya skala usaha BSI ini meningkat signifikan. Nah yang menarik ini selama pandemi ini kan pertumbuhan dana pihak ketiga dan pertumbuhan kredit dari bank syariah ini melebihi bank konvensional. Dan likuiditasnya juga lebih baik. Nah sehingga dengan posisi likuiditas dan kemampuan pertumbuhan lebih baik ini, diharapkan ke depan peranan untuk meningkatkan penetrasi maupun penyaluran kredit ke segmen-segmen yang membutuhkan support seperti UMKM di masa pandemi ini bisa semakin kuat. Nah tentunya kami melihat bahwa penggabungan ini dengan skala yang ada diharapkan bisa menjadi game changer untuk benar-benar mengakselerasi pemahaman masyarakat dan keinginan masyarakat untuk menempatkan dananya maupun melakukan proses perbankan dengan konsep syariah yang sekarang tersedia di mana-mana. Karena dulu mungkin hanya yang berminat, namun aksesnya terbatas karena cabang-cabangnya tidak terlalu banyak. Nah sekarang dengan cabang yang banyak, produk yang beragam dan layanan yang baik, terutama layanan digital, diharapkan selama masa pandemi ini juga pertumbuhan jumlah nasabah juga semakin meningkat dan akhirnya nanti pasca pandemi akselerasi daripada inklusi keuangan di syariah ini bisa semakin cepat dibandingkan dengan konvensional. Baik, saya mau bertanya ke Pak Halim. Pak Halim, sudah langsung diproyeksikan Pak Halim bahwa Bank Syariah Indonesia ini bisa masuk top 10 Pak untuk bank syariah global. Kalau menurut Pak Halim, apa yang harus dilakukan untuk bisa BSI mencapai posisi itu Pak Halim?
Nah, kalau kita ingin masuk ke pentas dunia, berarti kita harus bisa mengalahkan beberapa perbankan yang sekarang sudah berada di level dunia, yaitu dari kalangan Timur Tengah di Saudi atau di Dubai dan juga di Malaysia. Nah, ini jadi tantangan kita apakah nanti Bank Syariah Indonesia mampu menjadi sama efisiennya, bahkan bisa lebih efisien, memiliki modal yang kuat, dan saya kira tidak ragu mengenai hal ini. Pak Wamen tadi sudah menjelaskan memang ini menjadi salah satu visi dari pemerintah. Namun kita akan lihat nanti bagaimana BSI ke depan bisa menjadi salah satu tonggak perbankan syariah yang mampu bersaing di dunia internasional. Baik, Pak Heri, ketika kita melihat langkah berani nih yang dilakukan oleh kita bersama dengan membentuk BSI, Pak, di tengah kondisi pandemi yang juga menekan ekonomi bukan hanya Indonesia tapi dunia. Apa keyakinan BSI, Pak, di masa pandemi dan setelahnya untuk bisa membesarkan ekonomi keuangan syariah dengan kehadiran BSI, Pak Heri? Baik ya, saya rasa kita lihat ya, di tahun 2020 yang lalu ya, kita kenal bahwa tahun ini, tahun 2020 adalah tahun yang sulit tentunya. Karena adanya efek dari pandemi. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa perbankan syariah ini tumbuh dengan baik. Jadi resiliensinya cukup tinggi. Ya. Di sisi aset tumbuh double digit, dari pembiayaan mungkin sekitar 9%, pendanaan mungkin lebih dari 15%. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah ataupun masyarakat sangat tinggi terhadap perbankan syariah. Kemudian yang kedua adalah memang bisnis modelnya. Syariah ini adalah risk-sharing model gitu. Bagi atau beban, bagi ya? hasil. Bagi Beban juga. Jadi sebetulnya antara investor dan investi, antara saibul mal istilahnya dan mudarib, ini memang tercipta satu relationship yang memang solid gitu ya. Sehingga dengan demikian kepercayaan ya nasabah terhadap bank syariah ini makin tinggi. Baik. Nah, dengan demikian ya kami ya tentunya optimis bahwa dengan hadirnya BSI ini didukung oleh komunikasi yang baik dengan branding yang kuat ya, kemudian meningkatkan literasi dari sisi keuangan syariah. Harapannya makin banyak masyarakat yang kenal tentunya dengan layanan perbankan syariah. Baik, di bagian berikut saya nanti akan bertanya kepada bapak-bapak semua bagaimana strategi bisnis, karena kita tahu bukan masa yang mudah untuk berbisnis, tapi kita harus jeda dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges Spesial Ramadan, kita lanjutkan selepas jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges Spesial Ramadan. Saya ingin ke Pak Heri dulu. Pak Heri, kalau melihat bisnis pasti harus ada strategi, Pak. Apa yang sudah disiapkan oleh BSI agar tidak berhenti di peringkat 7 nih, terbesar di Indonesia, dan kemudian bisa meningkat? Ada yang mengatakan bahwa harus bisa masuk 10 besar dunia katanya begitu. Bagaimana Pak Heri? Baik ya. Saya rasa clear ya bahwa setiap bank pasti punya bisnis strategi. Termasuk juga Bank Syariah Indonesia sudah menyusun bisnis strategi untuk 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Nah, yang penting di sini adalah dari 3 legacy ini masing-masing membawa best practice ya masing-masing. Jadi kita akan fokus ke 3 segmen ini. Yang pertama adalah retail dan consumer yang memang selama ini cukup bagus kinerjanya. Kemudian kedua adalah UMKM dan mikro, dan yang ketiga adalah wholesale. Nah, kembali tadi pertanyaannya Pak Leo ya tentang akan masuk ke dalam liga salah satu bank yang menjadi top 10 bank syariah global yang ada di dunia. Kami melihat bahwa ini dasarnya adalah bukan dari sisi aset, bukan dari sisi pembiayaan, tapi lebih kepada market kapitalisasi. Nah, market cap ini tentunya kita targetkan dalam 5 tahun ke depan bisa mencapai sekitar 7-8 miliar US dollar. Nah, market cap ini gimana ngitungnya? Dan tentunya
harga saham dikali jumlah saham yang kita miliki. Nah, harga saham ini bisa baik kalau dari sisi fundamentalnya kita bagus ya, profitability-nya bagus, kemudian brand kita juga kuat ya. Dan di sisi lain kelihatan pertumbuhan yang memang growth-nya itu adalah lebih sustainable gitu. Sehingga memberikan kepercayaan yang lebih kepada investors, pada masyarakat, kepada nasabah untuk berbank dengan Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian bank ini akan tumbuh sehat, tumbuh lebih bagus, dan tentu pada akhirnya adalah bottom line-nya juga bagus, dan ini akan mendongkrak harga saham BSI di masa yang akan datang, sehingga kita bisa masuk ke dalam liga salah satu pemain di global berdasarkan market capitalization. Karena sudah disebutkan untuk bermain di tataran global, saya ingin ke Pak Tiko. Pak Tiko, Anda sebagai bankir yang berpengalaman juga di bidang bank internasional, Pak. Apa yang bisa dilakukan oleh BSI untuk meningkatkan layanannya supaya mampu bersaing di tingkat global juga, Pak Tiko? Memang harus ada distinctive value yang bisa dijual oleh BSI yang membuat BSI ini bisa bersaing bukan hanya dengan bank syariah tapi juga dengan bank konvensional. Nah, Indonesia ini unik karena Indonesia ini sebenarnya merupakan satu bank retail syariah yang bisnis modelnya beda dengan bank syariah di tempat-tempat lain. Jadi memang di tempat-tempat lain bank syariah ini lebih banyak malah diarahkan kepada wholesale. Kekuatan retail ini bisa menjadi satu kekuatan yang menjadi pembeda. Karena di retail ini juga di Indonesia sebagai contoh ada produk-produk yang unik seperti gadai emas ya sebagai contoh, tabung emas gitu ya. Dan kemudian masuknya BSI ke segmen-segmen consumer seperti masuk ke KPR, kendaraan. Ini semua model yang cukup karena di luar negeri justru sektor retail ini kurang disasar oleh para pemain syariah. Di sisi lain luar negeri di global itu lebih kuat di sisi wholesale-nya dan untuk kredit-kredit menengah. Nah juga yang menarik di Indonesia bisa digabungkan dengan konsep ziswaf ini ya dari sisi zakat, sedekah dan wakaf, karena memang di Indonesia saat ini belum ada lembaga yang secara komprehensif bisa menampung dan kemudian mengelola khususnya dengan platform digital. Nah kekuatan-kekuatan itu saya rasa bisa dijadikan daya saing BSI dan bisa suatu saat juga diekspor juga ke luar negeri bahwa ini ada model syariah yang retail driven dan sangat grassroots driven itu bisa dijadikan bisnis model di luar negeri juga. Itu saya rasa dalam masa ke depan bisa kita kerjasamakan dengan para pemain luar negeri seperti pemain-pemain di Middle East yang memang sudah lebih kuat di wholesale. Nah, ini yang kita pikirkan apakah ke depan BSI ini juga mungkin bisa mempunyai partner global yang saling bersinergi bahwa kita belajar ilmu wholesale tadi bagaimana untuk bisa menjadi underwriter ataupun issuer suku global, tapi juga mungkin dari partner luar negeri kita bisa belajar bagaimana mengembangkan konsep bank syariah yang berbasis retail banking tadi. Baik, Pak Halim, kalau melihat kekuatan BSI itu potensi untuk berkembang ke tataran global ada, tapi juga kekuatan di dalam negeri ada. Kalau Pak Halim melihat bagaimana memaksimalkan potensi di dalam negeri, karena Indonesia salah satu negara yang berpenduduk muslim terbesar. Bagaimana Pak Halim? Sebetulnya pembeda utama dari bisnis model bank syariah itu adalah menggunakan model profit and loss sharing. Jadi ini yang sebetulnya ingin disasar oleh pengembangan ekonomi syariah kita. Bahwa kita akan lebih banyak mengelola sisi aset sebetulnya. Jadi kalau dibandingkan dengan bank konvensional itu mengelola sisi liabilities dan juga mengelola sisi aset. Tapi sebetulnya kalau di bank syariah itu lebih banyak mengelola aset karena titipan masyarakat atau simpanan masyarakat yang disimpan di bank syariah itu pada dasarnya sifatnya bukan hutang, tetapi baik itu namanya titipan ataupun yang diamanatkan kepada bank syariah dalam hal ini untuk dikelola supaya mengikuti prinsip bagi hasil, sehingga ini sebetulnya tidak ada beban buat bank syariah kita. Ini bisnis modelnya itu menunjukkan bahwa kalau ingin mengembangkan bank syariah di Indonesia apalagi dan di dunia, itu kita harus mampu mencari proyek-proyek yang menguntungkan. Jadi saya pikir dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang masih akan sangat pesat ke depan,
tentu akan banyak sekali proyek-proyek yang ada di Indonesia. Dan ini membutuhkan banyak investasi. Nah, berarti kita banyak sekali kesempatan untuk melakukan yang namanya skim-skim profit sharing. Oleh karena itu saya melihat BSI dalam konteks ini memiliki peran yang luar biasa di Indonesia. Pak Didik, kalau melihat tadi optimisme Pak Wamen, Pak Halim, Pak Heri, dan Pak Agus, Pak Didik, kalau menurut Anda BSI bisa tidak Pak bersaing dengan bank konvensional dalam hal pelayanan di luar fungsi utama sebagai bank? Kalau menurut Pak Didik seperti apa Pak? Kalau berdasarkan konsep syariah, bank syariah ini merupakan universal banking yang tidak hanya menawarkan produk simpanan untuk kemudian dana yang dikumpulkan disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Lebih dari itu, bank syariah juga memiliki fungsi investment banking yang mengumpulkan investasi dana dengan akad mudharabah dan kemudian dikelola oleh bank selaku manajer investasi pada berbagai pilihan bidang investasi sesuai dengan keinginan dari investor. Bank syariah ini punya fungsi penyaluran dana sosial keagama. Misalnya bank syariah dapat menjadi investment manager dalam pengelolaan dan wakaf uang yang mewajibkan jumlah wakaf tidak boleh berkurang. Tapi memang perlu dalam era digitalisasi perbankan saat ini, tentu saja bank syariah juga tidak boleh ketinggalan. Baik. Kemudian yang lain tentu saja bahwa 90% penduduk Indonesia itu Muslim, tapi tidak semua itu memahami prinsip-prinsip syariah dengan benar, atau tentu saja perlu literasi keuangan syariah yang masif, dan juga mungkin dalam kesempatan ini produk-produk yang lebih lebih familiar lah. Baik, terima kasih Pak Didi. Pak Agus, sebagai yang pernah membesarkan BRI Syariah yang kemudian bergabung sebagai BSI, apa Pak yang menjadi prioritas strategi supaya yang sempat menjadi kekuatan BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri itu tetap bisa dimajukan lagi di BSI, Pak? Baik, tadi Pak Heri menjelaskan bahwa keuntungan dari Bank Syariah Indonesia ini membawa spesialitas dari 3 bank yang bergabung, baik dari BRI Syariah, BNI Syariah maupun Bank Syariah Mandiri. Sehingga pada saat nanti berkumpul di BSI, tentu ini menjadi modal yang bagus untuk dikembangkan ke depan. Betul. Di luar itu, jangan lupa juga bahwa dulu BRI Syariah hanya punya induk BRI. Sehingga sinergi di antara anak dan induk ini hanya di antara 2 bank itu. Sekarang ini BSI, induknya kan tidak hanya BRI saja, tapi juga ada BNI maupun Bank Mandiri. Nah, induk ketiga bank ini adalah bank yang besar, sehingga mungkin bisa nanti di-leverage oleh BSI untuk terus mengembangkan strategi bisnisnya ke depan. Jadi saya kira potensi BSI ke depan ini sangat luar biasa. Baik, tadi sudah kita bicarakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan betul, dan ini mungkin akan bisa menjadi tantangan. Kita akan bahas mengenai tantangan ini di bagian berikut, Bapak-Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Economic Challenges Spesial Ramadan akan kembali selepas jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges Spesial Ramadan. Saya ingin ke Pak Tiko. Pak Tiko, menarik sekali Pak, di tengah pandemi COVID, ekonomi global termasuk Indonesia tertekan, tapi justru ekonomi keuangan syariah meningkat. Ini disebut kita kebal atau resilient terhadap tekanan ekonomi. Pertanyaannya Pak, bagaimana supaya kekuatan ekonomi keuangan syariah ini itu tetap bertahan atau bahkan bisa tumbuh lebih lagi, bahkan setelah pandemi ini berakhir, Pak Tiko? Jadi dalam perbankan selain tadi bisnis model dan strategi yang fundamental juga memperkuat dari support sistemnya. Jadi ada risk management, ada SDM, dan ada IT. Harapan kita semua bahwa BSI ini juga tumbuh dengan risk management yang baik, dengan strategi portofolio dan risk yang kuat sehingga nantinya komposisi portofolio yang dibangun ke depan itu bisa membuat BSI ini sustainable dari bisnisnya maupun laba yang dihasilkan. Nah, kemudian untuk bisa seperti itu juga diperlukan SDM dan IT yang kuat. SDM juga selalu menjadi kelemahan selama ini. Dulu
kita membangun bank-bank syariah di Himbara, memang seringkali rekrutmen itu kurang kuat ya, sehingga kualitas SDM-nya baru belakangan mulai kita perbaiki. Akhir IT, tentunya kita semua paham bahwa digital banking ini sudah menjadi satu hal yang menjadi keharusan, dan memang PR BSI ke depan juga memperkuat platform IT-nya supaya memastikan bahwa digital tools-nya bisa benar-benar kompetitif, bisa membuka API ya, open banking yang juga bisa nantinya masuk ke ekosistem, dan tentunya dengan cyber security yang kuat juga. Ini PR ini tentunya PR yang tetap harus dikerjakan, sehingga tadi bagaimana BSI bisa tumbuh dan sustainable setelah COVID nanti ditentukan bagaimana kekuatan BSI dalam membangun infrastruktur risk management, SDM dan IT tadi tidak kalah dengan bank konvensional. Baik. Selain tantangan yang dijelaskan Pak Tiko, ini saya ingin ke Pak Didi. Pak Didi, bukan sesuatu yang mudah juga Pak untuk menggabungkan 3 kultur atau 3 entity yang tadinya ada menjadi satu BSI. Kalau menurut Pak Didi, bagaimana ini bisa dilakukan dengan cepat Pak, penggabungan dari 3 keunikan pembentuk BSI ini Pak Didi? Meningkatkan efisiensi dan juga menciptakan sinergi. Itu 2 kata kunci yang harus jadi pegangan. Dalam meningkatkan efisiensi, tantangan yang dihadapi antaranya adalah terkait pengelolaan atau pemberdayaan dari SDM dari 3 bank ini. Dalam hal ini perlu diciptakan keseimbangan dari baik segi kuantitas maupun kualitas SDM. Apalagi tantangan yang besar adalah diharapkan tidak ada layoff atau PHK yang terhadap merger 3 bank ini. Selain itu juga aspek infrastruktur perlu diperhatikan, efisiensi pada infrastruktur IT maupun jaringan kantor yang ada. Pemberdayaan infrastruktur dan jaringan relokasi kantor yang memadai diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah yang saat ini masih rendah. Sedangkan dalam menciptakan sinergi penggabungan 3 bank menjadi 1 bank, tentunya perlu diiringi dengan penyelarasan baik terhadap jenis produk maupun jasa yang ditawarkan. Diharapkan produk-produk dari 3 bank ini menjadi komplementari, bukan menjadi suatu yang substitusi ya. Terima kasih Pak Didi. Pak Heri, sekian tantangan tadi sudah disampaikan Pak Tiko, Pak Didi. Bagaimana Pak BSI menyiapkan diri terhadap tantangan-tantangan ini? Ya, tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah saat ini sebenarnya bisa dibagi 2. Yang eksternal dan internal. Eksternal itu sebetulnya lebih ke literasi dan inklusi yang masih rendah. Literasi perbankan syariah ini mungkin saat ini masih di bawah 9%. Inklusinya masih di bawah 10%. Dibandingkan dengan perbankan konvensional yang tentunya lebih dari 40 dan 70%. Nah, yang internal ini yang tadi disampaikan bahwa dari sisi risk management, SDM dan juga teknologi, kami sudah mendetek ini pada saat proyek dimulai. Kami sadar bahwa 3 elemen ini memang harus diperkuat. Yang dilakukan adalah, saya mulai satu-satu. Dari sisi risk management tentunya kita membangun risk management framework yang memang berdasarkan best practice ya. Yang bagus diantara salah satu bank legacy kita ambil, kemudian kita perkuat ya dengan best practice yang ada di market seperti itu. Kemudian yang kedua dari sisi SDM memang betul kita mendapat mandat dari pemerintah dan juga pemegang saham bahwa pada saat penggabungan ini tidak boleh melakukan pengurangan pegawai. Tapi di sisi lain tantangannya adalah, 1, kami harus meningkatkan productivity, kemudian juga skill dari karyawan yang ada baik di level middle maupun juga yang ada di bawah ya. Tentunya ini tantangan. Nah, dari sisi teknologi, alhamdulillah memang salah satu legacy ini kalau untuk digital, terutama yang mobile banking sudah ada. Jadi BSM dulu punya platform mobile banking yang cukup bagus ya. Tentunya ini perlu hanya enhancement saja gitu ya. Nah, di sisi lain dari sisi core banking dan juga tadi juga Pak Tiko sampaikan mengenai IT security, kita juga sadar bahwa ini juga area yang memang kita harus perkuat ya. Kami saat ini tentunya melakukan assessment terhadap core banking kami, kemudian juga dari sisi channel digitalnya dibangun dalam satu ITSP atau IT Strategic Planning yang tentunya ini jangka menengah dan panjang kita sadar untuk secara gradual kita perbaiki, kita perkuat. Baik, Pak Agus, BSI ini sangat bersiap Pak
merasa bisa tersaingi tidak sebagai bank konvensional dengan kesiapan Pak Heri dan teman-teman? Bagaimana Pak Gus? Jadi tadi soal persaingan saya kira nggak ada persaingan, malah kita saling support. Oke. Apalagi kemudian kan bagaimanapun BSI ini, BRI juga ada kepemilikan saham di BSI. Ya. Sehingga rasa persaingan itu nggak ada. Yang ada malah kita saling bersinergi. Apalagi kan OJK sendiri sudah menerbitkan POJK 28 2019. Bahwa kita sebagai induk dari Bank Syariah ikut mengembangkan bahkan memperkuat perbankan syariah yang ada di bawah kita. Jadi ke depan insya Allah sinergi ini tadi sebagaimana saya jelaskan tidak hanya antara BSI dengan BRI tapi juga dengan BNI dan juga dengan Bank Mandiri. Jadi support ini yang saya kira menjadi modal yang besar buat BSI mengembangkan bisnisnya ke depan. Pak Halim, Pak Agus, bank konvensional tidak merasa tersaingi, BSI, Bank Syariah sudah bersiap. Sebetulnya kalau melihat ini, apa yang diharapkan pemerintah, Pak Halim, untuk kehadiran Bank Syariah Indonesia ini? Katakanlah 5-10 tahun ke depan, Pak Halim. Ya, sebetulnya kalau kita melihat master plan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, itu pemerintah kelihatannya memiliki 4 strategi utama. Salah satunya itu adalah penguatan keuangan syariah. Dan ini sudah dilakukan dengan membuat suatu bank BUMN yang besar, yang termasuk kategori besar, ini sudah dilakukan. Namun ini tidak cukup kalau kita ingin mengembangkan ekonomi syariah itu sendiri. Masih ada lagi yang lain, yaitu bagaimana mengembangkan ekosistem dari ekonomi syariah itu. Karena kita tahu bank perbankan termasuk bank syariah tentu saja tidak bisa hidup kalau tidak ada yang meminta jasa pelayanannya. Oleh karena itulah saya lihat pemerintah berusaha juga untuk mengembangkan ekosistem yang tadi disampaikan oleh Pak Tiko, tapi ini lebih spesifik kelihatannya. Karena pemerintah menginginkan adanya bersama-sama dengan berbagai unsur-unsur yang ada di wilayah pengembangan ekonomi syariah ini, mengembangkan misalnya travel yang islami. Setelah travel tentu ada kebutuhan makanan, berarti makanan yang juga halal. Jadi industri halal itu sekarang juga sedang dikembangkan. Kalau sudah ada makanannya, berarti mungkin busananya juga kita bisa kembangkan. Dan kemudian setelah sudah ada busana, baru keuangan, dan kemudian barulah kita berharap nanti akan ada juga ini obat-obatan dan farmasi. Itu juga bagian dari kelompok ekonomi yang bisa kita dukung, sehingga nanti ekosistem ekonomi syariah itu betul-betul bisa saling memperkuat. Dan perbankan syariahnya itu berada di dalam situasi seperti itu. Jadi kalau saya lihat secara keseluruhan, pengembangan bank syariah di Indonesia ini dengan komitmen pemerintah dan dukungan dari seluruh warga masyarakat, saya pikir mestinya ke depan potensinya dan prospeknya akan cerah. Baik, masalah kebersamaan atau sinergi ini nanti akan kita bahas di bagian berikut, Bapak-Bapak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenge Spesial Ramadan, kami lanjutkan sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges Spesial Ramadan. Pak Tiko, kalau melihat apa yang sudah kita diskusikan malam ini, apa Pak yang harus kita lakukan supaya BSI bisa bersinergi dengan semua stakeholder untuk memperkuat ekonomi keuangan syariah, Pak Tiko? Kita berharap bahwa ekosistem ekonomi syariah secara umum, seperti ekonomi produk halal, ya, kemudian tadi siswa dan sebagainya, ini bisa tumbuh dan menjadi ekosistem yang sehat. Tentunya BSI harus proaktif menjangkau ya masyarakat, organisasi kemasyarakatan Islam, ya, kemudian kaum akademisi, perbankan syariah. Untuk semua ini digalang untuk meningkatkan inklusi dan pemahaman masyarakat mengenai produk perbankan syariah dan ekonomi syariah secara umum. Jadi ini memang kami harapkan BSI bisa menjadi katalis dalam mengkondisikan berbagai ekosistem ini. Dan saya meyakini dengan size dan scale BSI sekarang, tentunya BSI bisa berperan sentral dalam kerjasama tadi dengan IAEI, dengan masyarakat ekonomi syariah,
dengan seluruh komunitas yang ada ini untuk membangun ekosistem ekonomi syariah Indonesia yang lebih komprehensif, sinergis, dan juga bisa kontributif kepada pemulihan ekonomi nasional. Baik, Pak Didik, apa yang harus dilakukan BSI supaya sinergi ini semakin kuat, Pak Didik? Ya, tadi mirip ya, dan menggarisbawahi dari Pak Tiko, memang BSI perlu memperkuat sinergi dengan ekosistem syariah di sektor real, baik barang maupun jasa, mulai dari hulu sampai hilir, mengenai sektor makanan halal, turisme halal, kemudian juga sinergi dengan sesama bank syariah, membangun dalam ekosistem syariah, termasuk kerjasama dalam proyek-proyek sindikasi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Kemudian yang lain adalah kerjasama juga dengan lembaga-lembaga yang sudah ada, khususnya lembaga keuangan mikro, BPRS, BNP maupun fintech syariah. Dalam kaitan ini upayanya untuk memperluas jaringan atau outreach untuk menjangkau nasabah-nasabah yang selama ini unbankable. Kemudian yang tentu saja yang lain adalah kerjasama untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai perbankan syariah yang harus ditingkatkan. Baik, Pak Halim, selain tadi saya dengar berkali-kali Pak Halim mengingatkan tentang digitalisasi atau digital banking. Apakah itu yang harus ditingkatkan BSI atau ada hal lain, Pak Halim? Iya, saya kira betul sekali. Digital banking kan ada sesuatu yang keniscayaan. Dihadapi tidak saja oleh bank syariah, tapi juga bank konvensional. Masalahnya, tantangannya akan menjadi lebih double, dalam pengertian menjadi lebih berat bagi bank syariah, karena bank syariah pada dasarnya belum sekuat dan sebanyak jangkauan fisiknya seperti bank-bank konvensional. Oleh karena itu, digital banking ini adalah kesempatan untuk melakukan lompatan, menyamai kemampuan dari bank-bank konvensional. Yang kedua, saya juga, ini ada pesan dari kawan-kawan dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam, IAEI, dan juga dari beberapa teman-teman yang lain, bahwa BSI ini adalah miliknya negara, bank BUMN. Boleh anak bank BUMN lah, katakan gitu ya. Oleh karena itu, ini adalah cerminan dari miliknya umat sebetulnya, miliknya masyarakat kita secara luas di Indonesia. Jadi ini akan sangat penting bagi BSI untuk juga lebih menjangkau ke seluruh masyarakat, tidak hanya kepada satu kelompok atau satu, katakanlah satu kepentingan tertentu. Dan saya kira pemerintah sangat aware masalah ini. Jadi BSI ini harus bisa menjangkau seluruh lapisan. Oleh karena itu, digital banking punya kemampuan untuk menjadi lebih inklusif, termasuk juga misalnya dalam rangka pengumpulan dana siswa yang disampaikan oleh Pak Tiko. Jadi ini potensi dari BSI akan sangat besar. Ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan bank syariah Indonesia ini juga sangat besar. Terima kasih Pak Halim. Pak Agus, konkretnya sudah siap bersinergi seperti apa dengan Pak Heri dan teman-teman ini, Pak? Ya, jadi gini Mas Leo, kalau secara real, paling tidak BRI itu punya jaringan yang sangat luas seluruh Indonesia. Lebih dari 10.000 kurang lebih kantornya. Belum lagi jaringan digital kami. Bukan hanya dari ATM dan edisi, kita juga punya agen-agen briling di seluruh Indonesia. Yang jumlahnya itu lebih dari 500.000. Nah kalau ini kita bisa disinergikan, kan akan menjadi kekuatan yang luar biasa buat BSI. Tinggal bagaimana dari BSI dengan induk-induknya ini bisa saling bersinergi memberikan layanan kepada masyarakat. Tapi peluangnya besar sekali. Jelas Pak Agus mengatakan begitu. Bagaimana Pak Heri menjawab tantangan sinergi ini, Pak? Tentunya untuk bank ini kan menjadi besar dan bisa berkontribusi optimal, nggak bisa sendiri gitu. Nah, dibutuhkan peran ya dari semua stakeholder yang ada, baik pemerintah, nasabah, masyarakat ya, yang tentunya masyarakat diharapkan semakin banyak yang kenal dengan layanan syariah ini dan juga mau mencoba layanan perbankan syariah. Sisi lain ya seperti regulator tentunya juga mendukung ya, dari sisi ketentuan ya, membuat gerakan perbankan syariah juga lebih fleksibel. Dari sisi lain ya dukungan seperti organisasi yang terkait dengan syariah
ada MES, ada KNEKS gitu. Tentunya mereka ini juga diharapkan nanti mendukung untuk kemajuan perbankan syariah. Dan organisasi seperti kemasyarakatan, NU tadi saya sampaikan, Muhammadiyah juga berharap untuk membantu memberikan dukungan yang kuat kepada kita. Nah, ekosistem yang besar tadi juga sudah disampaikan bahwa dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, kemudian ekosistem halal ya, value chain halal sekarang mungkin jumlahnya sekitar 4.800 triliun. Nah ini memang tidak bisa dikerjain sendiri, tapi dengan kerjasama yang bagus antara semua pemangku kepentingan tadi, saling mendukung, tentunya harapannya ekonomi Islam dan juga keuangan Islam di Indonesia akan tumbuh lebih baik, dan tentunya perbankan syariah didukung motornya oleh Bank Syariah Indonesia bisa membantu dan juga memberikan peran yang lebih dalam pembiayaan syariah ke depan. Dengan demikian inklusi keuangan syariah akan meningkat di masa-masa yang akan datang. Baik, kita aminkan itu dan kita memang harus bersinergi untuk mewujudkannya. Saya berterima kasih kepada Pak Kartiko Wiryoatmojo, Pak Didi Madiono, Pak Halim Alamsyah, Pak Agus Sudiarto, dan Pak Heri Gunardi. Terima kasih, kita akan wujudkan sama-sama. Terima kasih. Pemirsa, harapan besar hadir seiring dengan lahirnya Bank Syariah Indonesia. BSI diharapkan bisa menjadi barometer perbankan syariah, bukan hanya di level Indonesia, tapi juga di tingkat regional dan global. Karena itu, Bank Syariah ini harus cerdas menangkap peluang dan menciptakan tren baru dalam perbankan syariah. Saya Leonard Samosir, sampai jumpa dalam Economic Challenges spesial Ramadan pekan depan. Selamat malam. Metro TV.